حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. Baik, kita di muka surat 59 ya, masih soal jawab. Wah, ini senang. Qala al-muallifu hafizahullah salisan ajib bi la au na'am. Jawablah dengan ya atau tidak, tidak atau ya. Yang pertama, ana atakallam wal mudarrisu yashrahu dars. Saya berbicara dalam keadaan pengajar sedang menjelaskan pelajaran, ya. Wala. Baik. Yang betul, saya bicara, mudarris diam. Iya, saya bicara kalau sudah ada ruang dari mudarrisnya, minta diberi ruang misalkan. Yang kedua, ana afsahu li zamili idza daqal makan. Saya memberikan kelapangan untuk rekan saya jika tempatnya sempit. Ya. Jawabannya na'am, thayyib. Yang ketiga, idza lam ajid makanan ajlisu fi. Jika saya tidak mendapatkan tempat untuk duduk di situ, fa inni uqimu ahadas sighar. Saya akan menyuruh berdiri salah satu anak kecil. Oh ya? Wala. Yang keempat, ana amsahun nukhamah idza ra'aituha fil masjid. Saya menghilangkan, di sini ansah mengusap ya, tapi maksudnya menghilangkan lah ya. Saya menghilangkan kahak jika saya melihatnya ada di masjid. Na'am, thayyib. Yang ke berapa? Kelima, ana adkhulul masjid wa fi rijli raihatun karihah. Saya masuk ke masjid dalam keadaan di kaki saya ada bau busuk. Enggak, thayyib. Berarti apa? Masuk masjid dan kaki di luar. Oh, gimana kaki di luar? Berarti gimana caranya? Iya, dibasuh dulu dan sebagainya. Karena terkadang apa? Ya mau tidak mau kalau masuk ke masjid memakai slipper niatnya ikut sunnah, tapi terkadang ada yang lupa slipernya, sandalnya itu tidak dibersihkan lebih dahulu. Kadang karpetnya jadi busuk baunya, ada bau-bau yang tidak sedap seperti yang kita dapatkan di tempat sana. Memang harus dibersihkan lebih dahulu. Yang keenam, ana adnu min muallimi likai asma'uhu jayyida. Saya mendekat ke pengajar saya agar mendengar dengan baik. Na'am. Insyaallah ini semuanya mudah. Sekarang kita masuk ke muka surat 62 dari pelajaran adab itu al-wahdatur rabi'ah. Fasal yang keempat. Bukan fasal ya, tapi juz yang keempat. Adabu hamlil mushaf. Yang pertama, adab membawa Al-Quran. Yang kedua, al-adab ma'al Quran. Adab bersama Al-Quran, yaitu adab kita kepada Al-Quran. Yang ketiga, adabus salam. Adab di dalam masalah mengucapkan salam. Yang keempat, al-adab hina yalqal muslimu akhah. Adab tatkala muslim berjumpa dengan saudaranya. Ini gambarnya apa? Di pantai kah ya? Di pantai. Sekarang kita masuk ke muka surat 62. Ad-darsul awal, pelajaran pertama. Adabu hamlil mushaf. Adab membawa mushaf. An Amri bin Hazm radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahlil Yaman kitaban. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat kepada penduduk Yaman. Fakana fih, ternyata isi suratnya la yamassa al-Qur'ana illa tahir.
jangan memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Tayyib, ini diriwayatkan oleh An-Nasai dan Al-Baihaqi. Sanadnya sahih. Sebagian mengatakan hasan, tak masalah. Bagaimana Rasulullah menulis surat? Kan beliau tidak pandai baca tulis. Gimana cara beliau menulis surat berarti ya? Apa? Iya, menyuruh sekretari, menyuruh juru tulis untuk menulis, betul. Siapa juru tulis Rasulullah diantaranya? Ya, ada Ali, betul. Siapa lagi juru tulisnya Rasulullah diantaranya? Siapa yang ingat? Ya, iya, ada Zaid bin Sabit. Ada lagi siapa yang ingat? Ya, Abu Musa. Anak tak ingat, tak tahu siapa yang tahu. Tafadhol. Coba anak tak ingat. Siapa lagi? Siapa yang ingat? Ada Muawiyah juga, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajmain. Lalu bagaimana di sini Rasulullah mendatangkan pola ya? Apa? Yang keempat, adab ketika muslim berjumpa dengan saudaranya. Ini polanya adalah pola larangan, la yamassa, dengan pola larangan. Ini insya. Dalam riwayat yang lain, la yamassu, polanya adalah pola pemberitaan. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Kenapa? Hak, pakai hak, baik hak. Iya. Lalu bagaimana kita memahami ini? Memang terjadi perselisihan sejak dulu. Apa hukum menyentuh Al-Quran? Ada yang mengatakan memang hukumnya adalah yaitu orang yang berhadas, orang yang tidak sedang suci, kalau menyentuh Al-Quran itu haram. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Tetapi telah dijelaskan oleh para ulama yang lain, ayat itu tidak berbicara tentang Al-Quran yang ada di hadapan kita, tetapi berbicara tentang Al-Quran yang ada di tangan malaikat. Fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah. Jadi yang dibahas adalah lembaran-lembaran yang ada di tangan para malaikat. Makanya ayatnya mengatakan mutahharun, yaitu makhluk yang disucikan. Mereka adalah para malaikat. Karena kalau manusia biasa, Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang banyak bertaubat dan orang yang menyucikan diri. Tatahhar itu bersuci, berusaha membersihkan diri. Adapun malaikat, mereka makhluk yang disucikan oleh Allah, makhluk yang maksum, dipanggil mutahharun. Maka ayat tadi tidak berbicara tentang hukum menyentuh Quran yang ada di hadapan kita ini. Baik. Kemudian sementara hadis ini sahih, bagaimana cara kita memahaminya? Jelas seandainya tidak ada dalil yang memalingkan, maka hukumnya memang haram menyentuh Al-Quran dalam keadaan kita tidak suci. Sebagian ulama mengatakan hadis ini terkait dengan hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, yang mana Rasulullah mengatakan la yusafaru bil Quran ila ardil adu. Jangan membawa Al-Quran safar ke negeri musuh. Yaitu apa? Ke negeri orang kafir, karena orang kafir itu mereka makhluk-makhluk yang najis. Maka ayat ini maksudnya adalah hadis ini, kata sebagian ulama, hadis Amr bin Hazm ini, Al-Quran jangan sampai dipegang oleh orang kafir, nanti dihinakan. Baik, hanya saja sebagian ulama yang lain mengatakan Rasulullah SAW kalau berbicara tentang orang kafir, boleh dikatakan beliau tidak biasa memanggil orang kafir sebagai orang najis. Orang kafir ya kafir atau ahli kitab. Nah, kalau beliau mengatakan tohir, biasanya terkait dengan masalah fikih. Berarti memang tohir ini sesuai dengan dohirnya, yaitu masalah fikih, yaitu perlu bersuci lebih dahulu. Baik, makanya pendapat yang mengatakan haram untuk sementara ini lebih kuat. Hanya saja kemudian apa? Dalil ini telah dibatasi dengan beberapa dalil yang lain. Misalkan apa? Yaitu penulisan Al-Quran. Kata para ulama,
Tidak mungkin setiap saat para sahabat yang menulis wahyu itu dalam keadaan suci. Mereka tak tahu bila wahyu itu turun. Harus selalu siap sedia. Maka zahirnya adalah ketika wahyu turun, Nabi menyuruh untuk menulis. Tidak selalu mereka dalam keadaan suci. Maka ini melemahkan pendapat yang mengatakan haram. Dan juga dari sisi yang lainnya juga adalah ma'ruf para sahabat mereka membawa Quran ke sana kemari, tatkala safar juga mereka membawa suhuf-suhuf Quran. Tidak mungkin setiap saat mereka itu dalam keadaan suci. Dalam keadaan mereka rajin membaca Quran. Makanya kemungkinan untuk mereka sempat memegang Quran dalam keadaan hadas itu ada saja. Dan dari sisi yang lain, dalam hadis yang sahih, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, juga hadis Hudzaifah ya, yang tatkala mereka berdua, tapi dalam kesempatan yang lain-lain, hadisnya sahih ma'ruf. Ketika mereka sembunyi dari Rasulullah, kemudian ketika balik lagi, Rasulullah tanya, "Aina kunta ya Abahir?" Engkau dari mana Abu Hir? Maka demikian pula cerita tentang Hudzaifah. Maka Abu Hurairah mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya tadi itu junub dan saya tak suka jumpa Anda dalam keadaan sedang junub." Maka Nabi mengatakan, "Subhanallah, innal muslim la yanjus." Maha suci Allah, sesungguhnya muslim itu tidak najis. Ini menunjukkan bahwasanya dalam situasi apapun mereka tidaklah dipanggil sebagai orang yang najis. Lalu dengan dalil apa mereka sampai diharamkan? Dalil yang di hadapan kita sebab menunjukkan apa? Yaitu menunjukkan kemakruhan. Lebih utama kita bersuci dan makruh kalau megang Quran dalam keadaan tidak suci. Apalagi Aisyah telah mengatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yadkurullaha fi ahyani kulliha. Artinya sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Allah dalam seluruh keadaan. Padahal apa? Ma'ruf Rasulullah tidak selalu dalam situasi suci dari hadas. Maka ada kemungkinan beliau juga menyentuh mushaf-mushaf, lembaran-lembaran atau sekedar membaca dalam keadaan tidak selalu suci. Maka beberapa pendalilan yang seperti ini, demikian pula tatkala Aisyah sedang haid, kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk mengambil sesuatu di masjid, hadisnya sahih juga. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ini haid." Wahai Rasulullah, saya ini haid. Rasulullah mengatakan, "Laisal haidatu fi yadik." Haidnya bukan di tanganmu. Menunjukkan apa? Tangan wanita yang haid tetap suci. Maka dengan alasan apa dia dilarang memegang Quran? Makanya walaupun ini khilaf, tapi yang rajih adalah tidak sampai haram. Cuma apa? Makruh kalau memegang Quran dalam keadaan kita ini sedang batal. Kita lanjutkan pembahasannya. Jelas lebih baik memang apa? Wudu. Tapi kalau tidak, maka insya Allah tidak sampai berdosa. Nastafidu minal hadis, kita ambil faedah dari hadis tadi. Yajibu alaika ta'zimul mushaf. Engkau wajib untuk mengagungkan Al-Quran. Ya, karena ini bagian dari syiar-syiar Allah Ta'ala. Zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu adalah karena barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Jadi mengagungkan syiar Allah itu wajib. Wa min ta'zimihi an tarfa'ahu fawqa kulli syai'. Termasuk dari mengagungkan Quran adalah engkau mengangkatnya di atas yang lain, yaitu jangan diletak di bawah. Mungkin apa kita letak di meja, atau kalaupun misalkan tak ada meja, kita jadikan dia jangan sejajar dengan alas kaki atau dengan apa yang semacam itu. Kita jadikan dia itu agak tinggi dibanding yang lain. Yang kedua, la yambaghi an taj'alal mushafa fi makan yamurrun nasu alaih. Tidak layak untuk Anda meletakkan mushaf di tempat yang dilewati orang. Dalam artian apa? Ada kemungkinan tersepak atau terpijak dan sebagainya. Tapi diletakkan di bagian yang memang layak di situ untuk meletakkan buku-buku. Yang ketiga, yang bagi Allah tamassal mushaf illa ala taharah. Semestinya Anda tidak menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci. Iya, ini yang mustahabnya demikian. Kemudian at-taqwim, penilaiannya. Yang pertama, hal tada'ul mushaf fil makanil ladzi yamurru alaihin nas.
Apakah Anda meletakkan Quran di tempat yang dilewati orang-orang? Ya, ayo tak boleh. Hendaknya apa? Di tempat yang tidak dikhawatirkan nanti terpijak atau tersepak atau yang seperti itu. Sama saja itu orang atau kucing, jangan sampai dia terpijak oleh kucing. Kalau ada yang mengatakan, kucing tak pernah melompati Quran atau menginjak Quran, kita tak tahu, jangan ambil risiko. Hendaknya berhati-hati. Kadang ada kucing yang paham, ada kucing yang tak paham. Gimana pula caranya? Karena apa? Sebagian kucing di sana pun tak paham, asal naik Quran aja pijak-pijak. Dia tak paham, dia tak tahu membaca huruf-huruf Arab dia tuh. Kita tulis dilarang masuk pun dia masuk. Namanya kucing. Yang kedua, hal tatawaddau idza aratta akhdhal mushaf. Apakah Anda berwudu jika ingin mengambil Quran? Apa yang belum ditanya? Siapa Halim? Na'am. Mustahabnya demikian. Yang ketiga, hal tuqatti'u waraqal mushaf. Apakah Anda memotong-motong lembaran mushaf? Ya, Ahmad. Iya, jawabannya adalah la. Ini menghina Quran kalau macam itu. Bagaimana kalau kita mendapati ada Quran yang sudah tua, sudah reput, sudah terlalu banyak dibaca aneh-aneh? Kita buat apa? Iya, langsung dibakar. Sebagaimana yang dipraktekkan Utsman. Quran yang lain yang dikhawatirkan membawa yaitu apa? Orang jadi terpecah belah, dengan sebab itu dibakar dengan dihadiri para sahabat yang lain. Bukan niatnya menghina Quran, tapi biar tidak terpijak-pijak dan sebagainya. Langsung dibakar biar musnah. Yang lain mengatakan dilarutkan dalam air. Ya, di masa lampau sebagian dakwat tinta itu memang mudah larut dalam air, tapi terkadang susah juga. Kalau dibakar cepat insya Allah. Yang keberapa? Keempat, hal taktubu ala auraqil mushaf. Apakah Anda menulis di lembaran mushaf? Iya, jangan dikasih gambar bunga, gambar kereta kebal. Oh, tak boleh. Quran biar bersih. Yang keberapa? Kelima, kaifa tuqallibu auraqal mushaf. Bagaimana Anda membolak-balik lembaran Al-Qur'an? Cara bolak-baliknya gimana? Apa? Iya, dengan tenang, betul. Bisakinah, pelan-pelan. Baik. Bukan dengan apa? Bukan dengan air liur. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.